Di sini nama saya Tungku Azazi dengan NIM B101241041059. Saya akan menjelaskan Aplicom tentang hardware dan software. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hardware. Hardware adalah komponen dalam sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba keberadaannya. Apabila tidak terdapat perangkat keras dalam sistem komputer, maka tidak akan ada yang dioperasikan. Hardware ini terdiri atas perangkat input atau output, perangkat penyimpanan, perangkat pemproses. Di sini perangkat hardware ada 8 yang saya akan sebutkan. Pertama-tama keyboard, kedua mouse, ketiga monitor, keempat hard disk, kelima RAM, keenam CPU, ketujuh penyimpanan, ke-8 unit system atau CPU juga. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan hardware. Hardware seperti keyboard dan mouse berfungsi sebagai perangkat input yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Sedangkan monitor berfungsi sebagai perangkat output untuk menampilkan informasi. Hard disk dan RAM berperan penting dalam penyimpanan data. Dengan hard disk menyimpan data secara permanen dan RAM menyediakan penyimpanan sementara yang cepat untuk proses yang sedang berjalan. CPU atau unit pemproses pusat CPU atau unit pemrosesan pusat merupakan otak dari komputer yang mengolah instruksi dan data. Semua komponen ini bekerja bersama dalam unit sistem untuk memastikan kinerja komputer yang optimal dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan hardware. Permasalahan umum yang sering terjadi pada hardware meliputi kerusakan fisik akibat jatuh atau tumpahan, overheating yang dapat merusak komponen seperti CPU dan kartu grafis, serta koneksi yang longgar yang menyebabkan perangkat tidak berfungsi. Selain itu, masalah daya dari sumber yang tidak stabil dapat mengakibatkan kegagalan sistem. Sementara kompatibilitas antara komponen seringkali menjadi tantangan saat melakukan upgrade. Kerusakan pada penyimpanan seperti hard disk atau SSD dapat menyebabkan kehilangan data dan driver yang tidak dapat atau usang dapat menghambat kinerja perangkat. Terakhir, kegagalan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, atau printer yang tidak merespons dapat mengganggu produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software. Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu komputer bagaimana cara melakukan tugas tertentu. Mencakup semua aplikasi dan sistem operasi yang memungkinkan perangkat keras berfungsi dan memberikan pengalaman pengguna. Contoh software meliputi sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux yang mengelola perangkat keras, serta aplikasi seperti Microsoft Office, Photoshop, dan game yang digunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu ada juga perangkat lunak pengembangan, yaitu alat yang digunakan untuk membuat software seperti compiler dan IDE atau Integrated Development Environment. Apa saja yang terdapat di software? Di software terdapat 3 jenis, yaitu sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya aplikasi seperti Microsoft Office, Photoshop, dan game yang digunakan untuk berbagai tujuan. Dan perangkat lunak pengembangan, alat yang digunakan untuk membuat software seperti compiler dan IDE Integrated Development Environment. Kegunaan software sendiri memiliki berbagai kegunaan yang krusial dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Ia memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data, desain grafis, hingga komunikasi dan manajemen proyek. Dalam konteks bisnis, software dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, analisis data, dan pengelolaan sumber daya. Di bidang pendidikan, software mendukung pembelajaran interaktif dan akses ke sumber daya online. Selain itu, software juga berperan penting dalam hiburan seperti game dan streaming, serta dalam kehidupan sehari-hari seperti aplikasi navigasi dan perbankan. Dengan demikian, software membantu mempermudah, mempercepat, dan memperkaya berbagai aspek kehidupan manusia. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan software. Permasalahan software dapat mencakup berbagai isu seperti bug dan kesalahan yang dapat menyebabkan aplikasi tidak berfungsi dengan baik, serta masalah kompatibilitas antara berbagai perangkat atau sistem operasi. Keamanan juga menjadi tantangan signifikan di mana perangkat lunak rentan terhadap serangan malware, virus, dan pelanggaran data. Selain itu, pengguna sering menghadapi masalah dalam hal pembaruan perangkat lunak yang dapat mengganggu kinerja atau menyebabkan kehilangan data. Keterbatasan dalam dukungan teknis dan dokumentasi yang tidak memadai juga dapat menghambat penggunaan software secara efektif.
Tidak kalah pentingnya, perubahan teknologi yang cepat membuat software yang lebih tua menjadi usang sehingga memerlukan pembayaran atau penggantian untuk tetap relevan dan fungsional. Sekian penjelasan dari saya.